إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: الذي لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda: la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu'u kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa' wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'fah. Sungguh hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga datang suatu masa di mana perputarannya semakin hari semakin cepat, sehingga waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan, waktu 1 bulan seperti 1 pekan, waktu 1 pekan seperti 1 hari, dan waktu 1 hari kas-sa'ah, waktun qasir, seperti waktu yang amat singkat, seperti 1 jam. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'fah, dan waktu 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang terbakar. Inilah yang kita rasakan hari ini. Bulan Ramadan yang seakan baru kemarin kita berpisah meninggalkannya, kini telah berada di hadapan kita. Kini kita telah kembali berada di pintu gerbangnya bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Ayuhan nas ibadallah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara hal yang seyogyanya kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah mempersiapkan bekal Al-Quranul Karim. Karena di antara keistimewaan bulan Ramadan dan menjadikannya menjadi bulan yang lebih afdal di atas seluruh bulan yang Allah ciptakan di dunia ini adalah karena Al-Quran diturunkan pada Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling afdal dari seluruh bulan yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Maka seyogyanya jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun kita tidak mengetahui takdir ajal kita, apakah kita akan bertemu dengan Ramadan kali ini ataukah tidak,
karena memang Allah berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tiada satu jiwa yang mengetahui apa yang akan dia alami esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satupun yang bernyawa dapat mengetahui kapan dan di manakah dia dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi seandainya kita dimatikan oleh Allah sebelum bertemu dengan Ramadan, sementara kita telah melakukan dan mengumpulkan berbagai bekal dan persiapan untuk menyambutnya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan pahala yang telah kita niatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadisun qudsi dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Jalla wa Ala berfirman, faman hamma bi hasanati falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang telah berniat melakukan suatu kebaikan kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan sebuah kebaikan yang sempurna di sisinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah istimewakan karena Al-Quranul Karim, maka sekali lagi seyogyanya dari sekarang kita mempersiapkan Al-Quran kita dengan mempelajari cara membacanya, mempelajari tajwidnya, dan memperbanyak membacanya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwasanya mereka para ulama salaf dari semenjak masuknya 1 Sya'ban mereka telah melakukan start membaca Al-Quran. Sebagian mereka ketika bulan Sya'ban datang mereka mengatakan hadza syahrul qurra, inilah bulan para pembaca Al-Quran. Bahkan ada seorang ulama salaf yang bernama Habib Ibnu Abi Thabit radhiyallahu an, beliau idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutah wa tafarraqa li tilawatil Quran. Begitu bulan Sya'ban tiba, maka beliau menutup toko jualannya karena ingin fokus membaca Al-Quran. Sebagian ulama yang lain juga mengatakan, kana idza dakhala Sya'ban yuqalu hadza syahrul qurra. Para ulama dahulu saling mengingatkan di antara mereka ketika bulan Sya'ban datang, mereka mengatakan ini adalah bulannya para pencinta, para pembaca Al-Quran. Di zaman dahulu pada bulan Sya'ban di mana-mana kaum muslimin terlihat fokus membaca Al-Quran. Yang sedang di dalam masjid mereka banyak membaca Al-Quran, yang di rumah juga fokus membaca Al-Quran, yang di kebunnya juga fokus membaca Al-Quran. Di mana-mana kaum muslimin didapatkan mereka membaca Al-Quran karena Sya'ban bagi mereka adalah syahrul qurra, adalah bulannya para pencinta dan pembaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Baqarah Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa merupakan ciri mukmin sejati adalah mereka yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Dan mereka yang telah kami berikan Alkitab yatlunahu haqqa tilawatih, dan mereka membacanya dengan bacaan yang benar, yang sesungguhnya, dengan bacaan yang panjang pendek, tebal tipis, wakafnya tepat dan benar, bukan asal-asalan. Yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang-orang yang beriman sesungguhnya terhadap Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang kufur terhadap Al-Quran mereka adalah orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan Allah, menghafal kaidah-kaidah tajwid memang bukan sebuah kewajiban, tetapi membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan panjang, pendek, tebal dan tipis dan wakaf yang tepat, itu sebuah kewajiban yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kalian Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan panjang, pendek, tebal dan tipis yang tepat. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Namun amat disayangkan hari ini sebagian besar kaum muslimin tidak memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Jangankan untuk mentadabburinya yang merupakan sebab utama Allah menurunkan Al-Quran, membaca untuk membacanya saja mereka nggak punya waktu. Namun aneh bin ajaibnya, mereka yang tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran, mereka memiliki waktu untuk nonton bola, nonton MotoGP, nongkrong di warung kopi. Aneh bin ajaibnya sebagian kaum muslimin yang tidak punya waktu walaupun hanya 1 jam untuk membaca Al-Quran setiap harinya, tetapi mereka memiliki sekian jam setiap harinya untuk baca Facebook, untuk main WA dan menghamburkan waktu mereka di media sosial. Tetapi ketika diajak untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Iqra bagi mereka khususnya yang belum memiliki bacaan yang benar, seringkali sebagian kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Allah, saya tidak punya waktu. Bahkan tak sedikit kaum muslimin yang tidak pandai membaca Al-Quran hari ini, dan dia tidak pandai membacanya bukan karena lidahnya yang cacat, bukan juga karena nggak punya guru yang mengajarkannya, tetapi karena dia yang tidak mau mempelajarinya. Dan di waktu yang sama dia fasih ketika mengucapkan bahasa Inggris, fasih bahasa Jermannya, fasih bahasa Mandarinnya, fasih bahasa Indonesianya, tetapi ketika dia membaca kitab sucinya yang Allah katakan hudan lil muttaqin, hidayah untuk mereka orang-orang yang bertakwa, ketika dia membaca firman Sang Penciptanya Rabbul Alamin yang telah memberikan kehidupan dan berbagai nikmat lainnya, dia membacanya sembarangan, dia membacanya tidak benar dengan hukum tajwid yang salah, padahal Allah telah memberikan untuknya sekian waktu, Allah berikan untuknya harta dan berbagai fasilitas dunia lainnya. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, tetapi dia tidak mampu menggunakannya untuk memberikan perhatian kepada kitab suci Sang Penciptanya. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat, memuliakan sebagian manusia dengan Al-Quran ini. Wa yadh'u bihi akharin, dan dengan Al-Quran ini juga Allah akan merendahkan sebagian manusia yang lainnya. Yang ingin dimuliakan oleh Allah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak, maka berikanlah perhatian terhadap Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang Allah katakan hudan lil muttaqin, sumber hidayah bagi mereka yang bertakwa, sebuah kitab yang di dalamnya kita membaca firman Sang Pencipta kita, firman pemilik dunia, firman pemilik syurga dan pencipta neraka. Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dengan Al-Quran ini Allah akan muliakan sebagian manusia, dan dengan Al-Quran ini juga Allah akan hinakan sebagian mereka. Dan Nabi SAW bersabda, Al-Quranu hujjatul laka aw alaik. Al-Quran itu wahai muslim di hari kiamat akan membelamu atau akan menuntutmu di hadapan Allah, karena engkau tidak pernah membukanya, karena engkau tidak pernah membacanya, karena engkau tidak pernah mempelajari cara membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Al-Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Al-Quran wahai setiap muslim akan membelamu di hari kiamat di sisi Allah, aw alaik aw hujjatun alaik, atau akan menuntutmu di sisi Sang Penciptamu. Ibadallah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi SAW saat itu bersabda di hadapan para sahabatnya, dan tidak diragukan mereka adalah ahli Al-Quran. Tidak diragukan mereka yang di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang cinta Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran, mentadabburinya, memahaminya dan mengamalkannya. Tetapi kepada mereka
Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu an yaghdwa ilal buthan awil aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini min ghairi ismin wala qati'ati rahim. Qalu bala ya Rasulullah. Qala afala yaghdu ilal masjid fayata'allamu aw yu'allim ayatain minal Qur'an khairan lahu min naqatain wa thalathin khairun lahu min thalath wa khairun min adadiha kulliha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara kalian yang ingin pergi ke Butha atau Aqiq, tempat pasar penjual beli kambing dan onta di masa itu? Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau pergi ke pasar Butha atau Aqiq, kemudian dia pulang membawa 2 ekor onta gratis, tanpa dosa, bukan karena mencurinya, dan tanpa harus memutuskan silaturahimnya. Artinya dia tidak mencuri punya keluarganya. Dia pulang membawa 2 onta kaumawain yang gemuk, sehat dan sempurna. Mendengar tawaran Nabi SAW tersebut, maka mereka yang belum paham maksud Nabi berkata demikian, mereka mengatakan, tentunya semua kami menginginkan hal itu wahai Rasulullah. Setelah mereka menjawab, semua kami pasti menginginkannya wahai Rasulullah, maka Nabi mengatakan, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, dia mempelajari atau mengajarkan 2 ayat Al-Quran, karena sungguh 2 ayat Al-Quran itu lebih hebat, lebih penting, lebih mahal dan lebih beruntung, lebih menguntungkan untuknya daripada 2 onta. 3 ayat lebih mahal daripada 3 onta dan dari seluruh jumlah onta yang ada di dunia ini. Ibadallah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kalian nantinya di hari kiamat. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, setiap 1 ayat dari Al-Quran yang kita baca itu akan mengangkatkan derajat kita di dalam syurga Allah pada hari kiamat kelak. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu yaumal qiyamah li sahibil Qur'an, iqra warattil wartaqi warattil kama kunta turattil fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran di hari kiamat nanti, Allah ingin banggakan dia di hadapan seluruh hamba-hambanya. Bacalah olehmu Al-Quran dan naiklah derajatmu di dalam syurga, dan tartilkanlah Al-Quran sebagaimana dahulunya engkau membacanya dengan tartil. Sesungguhnya kedudukanmu itu ada pada setiap akhir ayat yang engkau baca. Maka setiap 1 ayat yang kita baca dari Al-Quran jamaah akan mengangkatkan derajat kita di sisi Allah. Adakah di antara kita yang tidak mau derajatnya ditinggikan di sisi Allah Rabbul Alamin? Apabila di sisi seorang raja, seorang presiden, seorang perdana menteri, seseorang ingin derajatnya ditinggikan, lalu kenapa kita tidak ingin derajat kita ditinggikan di sisi Rabbul Alamin, pencipta langit dan akhirat, pemilik syurga dan neraka? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Wahai hambaku, bacalah olehmu Al-Quran. Diperintahkan oleh Allah untuk membacanya. Dan naiklah derajatmu di dalam syurga. Dan tartilkanlah Al-Quran sebagaimana dahulunya engkau mentartilkannya. Karena sesungguhnya derajatmu berada di akhir ayat setiap ayat yang engkau baca. Jamaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang baik lagi mulia di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak.
Siapakah diri kita kaum muslimin yang tidak ingin keberadaannya selalu ditemani oleh para malaikat? Ketika di alam barzah tiada satupun manusia yang menemaninya, di sana akan ada malaikat-malaikat yang baik lagi mulia yang selalu menemaninya, yang selalu berada bersamanya. Demikian juga di akhirat kelak. Dan siapakah dari kita yang tidak bercita-cita memiliki anak keturunan yang selalu ditemani dan diramaikan oleh para malaikat yang mulia lagi baik di alam barzah dan di akhirat kelak, karena dia mahir bil Quran. Tetapi sayangnya hal ini tidak tertancap kuat di dalam hati keumuman kaum muslimin. Banyak kaum muslimin hari ini dari semenjak TK anaknya dileskan menyanyi. Dari semenjak kecil anaknya diajarkan cara main gitar, main drum band, anaknya diajarkan main game, sehingga anak-anak kaum muslimin hari ini banyak dari mereka yang mahir bahasa Inggris, mahir bahasa Jerman, mahir bahasa Prancis, mahir bahasa Mandarin, mahir main musik, mahir berjoget-joget, mahir berjoget-joget dan berdansa, tetapi mereka bodoh dan tidak pandai membaca Al-Quranul Karim. Padahal Nabi bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka yang mahir dengan Al-Quran akan selalu bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu malu untuk belajar membaca Al-Quran. Meskipun ketika kita belajar Iqra di tengah-tengah masjid, setiap kali kita membacanya ada orang yang menertawakan kita, tidak perlu malu. Kenapa tidak perlu malu? Karena Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik dari kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka Anda menjadi manusia terbaik sepanjang masa selama Anda mau belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik dari kalian adalah mereka yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ibadallah, karena keutamaan Al-Quran yang benar-benar tertancap di dalam kolbu ulama kaum muslimin dahulu, maka di antara mereka seperti Qatadah bin Di'amah, lahir dalam keadaan buta, tetapi sebelum berumur 10 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, dididik oleh seorang ibu yang janda lagi miskin, tetapi di umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran, mengerti tafsirnya. Demikian perhatian mereka jemaah. Dan terkhusus di bulan Ramadan, Imam Syafi'i disebutkan setiap Ramadan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Al-Imamul Bukhari setiap 2 hari bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran. Di antara ulama ada yang mengkhatamkan 3 hari sekali. Dan khusus di 10 terakhir bulan Ramadan mereka mengkhatamkan setiap malam dan setiap hari. Dan kalau kita membaca bagaimana para salaf bersama Al-Quran, jamaah dimuliakan Allah, kita baru tersadarkan bahwa rupanya kita masih sangat jauh dari mereka. Kita tersadarkan bahwa seandainya kita boleh ujub dengan ibadah yang kita miliki, sesungguhnya kita belum memiliki bahan yang cocok, bahan yang cukup untuk bersifat ujub. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi,
pernah berkata dengan sebuah perkataan, mudah-mudahan perkataan beliau ini dapat menggetarkan jiwa kita. Dan demi Allah, kalau ucapan Utsman bin Affan berikut ini tidak membuat kita tersipu malu di hadapan Allah, tidak membuat kita tersinggung, dan tidak membuat kita baper, demi Allah, berarti hati kita benar-benar telah berpenyakit atau bahkan telah mati. Beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita ini bersih, maka kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah berhenti membaca Al-Quranul Karim. Ibadallah, yaqulu Rabbuna Jalla wa'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصته اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصته اللهم حبب إلينا كلامك القرآن الكريم تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة